Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Olivia. Saya Roro Andiani Trisamatina dari kelompok 4 bersama teman-teman saya ingin menjelaskan bab 7 yaitu kebijakan pemerintah dan perdagangan internasional. Saya akan memulai bab ini dengan membaca kasus yang pertama, yaitu Amerika Serikat dan Korea Selatan coret kesepakatan dagang yang direvisi. Poin-poinnya mencakup pada 2012, kesepakatan perdagangan bebas Amerika Serikat dan Korea Selatan mulai berlaku pada 2016. Amerika Serikat mengekspor barang dan jasa senilai 63,8 miliar dolar ke Korea Selatan dan mengimpor 80,8 dolar miliar, sehingga defisit perdagangan sebesar 17 miliar dolar. Yang kedua, pada 2018 Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka sedang melakukan negosiasi dengan Korea Selatan untuk merevisi ketentuan perjanjian. Ini didasari karena permusuhan Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, terhadap kesepakatan perdagangan bebas dan menyebut kesepakatan ini itu mengerikan dan pembunuh pekerjaan. Yang ketiga, hal-hal yang rumit ada dua faktor, yaitu yang pertama, pemerintah Trump menempatkan tarif 25% pada impor baja. Tarif ini akan merugikan Korea Selatan karena sebagai pemasok baja asing terbesar ketiga ke Amerika Serikat dan tarif global secara teknik melanggar perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia, yang mana Amerika Serikat dan Korea Selatan adalah penanda tangan. Yang kedua, Korea Selatan adalah sekutu penting Amerika Serikat. Dukungan Amerika Serikat sangat penting dalam memberikan tekanan kepada Korea Utara untuk menghentikan program senjata nuklirnya. Yang keempat, negosiasi berlangsung cepat. Administrasi Trump melihat bahwa perdagangan mobil sebagai penyebab utama defisit perdagangan. Pada tahun 2017, Amerika Serikat mengimpor hampir 16 miliar dolar mobil penumpang ke Korea Selatan, tetapi hanya mengekspor senilai 1,5 miliar dolar ke Korea Selatan. Selanjutnya, pada akhir Maret 2018, kesepakatan yang direvisi telah dicapai. Korea Selatan akan dibebaskan dari tarif 25% pada impor baja ke Amerika Serikat dan ekspor baja Korea Selatan dibatasi ke Amerika Serikat menjadi 70% dari yang disepakati di 2017. Sebagai imbalan, Korea Selatan membuat dua konsesi. Yang pertama, kesepakatan diperpanjang selama 20 tahun. Tarif 25% pada ekspor truk ringan Korea Selatan ke Amerika Serikat. Pada perjanjian awal, tarif 25% ditetapkan kadaluarsa pada 2021. Yang kedua, Korea setuju jika impor mobil Amerika Serikat ke Korea Selatan dari 25.000 per produsen menjadi 50.000 per produsen. Kesepakatan ini juga dimaksudkan untuk mencegah devaluasi kompetitif mata uang kedua negara tersebut yang secara artifistik dapat menurunkan biaya impor yang dibeli oleh konsumen dan untuk menciptakan lebih banyak transparansi tentang masalah kebijakan moneter. Hasil kesepakatan ini memungkinkan Trump untuk mengklaim bahwa pendekatannya yang menjadi sulit untuk negosiasi perdagangan bekerja. Sementara Korea Selatan dilaporkan senang bahwa mereka tidak perlu memberikan dasar untuk membuka industri pertanian mereka untuk impor Amerika Serikat, di mana hambatan tarif administratif memiliki impor terbatas dari beberapa bahan makanan Amerika dengan harga rendah seperti beras dan kentang. Selanjutnya, dalam bab ini kita akan melihat realitas politik perdagangan internasional dan mengeksplorasi alasan politik pada ekonomi yang pemerintah miliki untuk campur tangan dalam perdagangan internasional. Bab ini dimulai dengan menggambarkan berbagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengintervensi perdagangan internasional. Identifikasi kebijakan perdagangan. Identifikasi instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi arus perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan menggunakan 7 instrumen utama, yaitu tarif, subsidi, kuota impor, pengekangan ekspor sukarela, persyaratan konten lokal, kebijakan administrasi, dan bea masuk anti-dumping. Yang pertama akan saya bahas di sini adalah tarif. Tarif adalah pajak yang dipungut pada impor atau ekspor. Tarif termasuk dalam dua kategori. Yang pertama, tarif khusus. Dipungut sebagai biaya tetap untuk setiap unit impor yang baik, misalnya $3 per barel minyak. Yang kedua ada tarif ad valorem. Dipungut sebagai proporsi nilai impor yang baik. Hal yang penting untuk dipahami tentang tarif impor adalah siapa yang menderita dan siapa yang mendapatkan. Pemerintah memperoleh karena tarif tersebut meningkatkan pendapatan pemerintah. Produsen domestik mendapatkan karena tarif memberi mereka perlindungan terhadap pesaing asing dengan meningkatkan biaya impor barang asing. Sedangkan konsumen rugi karena harus membayar lebih untuk impor tertentu. Misalnya pada
Tahun 2002, pemerintah Amerika Serikat menempatkan tarif ad valorem sebagai 5-30% pada impor baja asing untuk melindungi produsen baja domestik dari impor murah baja asing. Namun, dalam hal ini efeknya adalah menaikkan harga produk baja di Amerika Serikat antara 30-50%. Sejumlah konsumen baja Amerika Serikat, mulai dari pembuat peralatan hingga perusahaan mobil, keberatan bahwa tarif baja akan menaikkan biaya produksi mereka dan membuatnya lebih sulit bagi mereka untuk bersaing di pasar global. Apakah perolehan kepada pemerintah dan produsen dalam negeri melebihi kerugian bagi konsumen adalah tergantung pada berbagai faktor, seperti besaran tarif, pentingnya impor yang baik untuk konsumen domestik, jumlah pekerjaan yang diselamatkan dalam industri yang dilindungi, dan sebagainya. Secara umum, dua kesimpulan dapat berasal dari analisis ekonomi dari efek tarif impor. Pertama, tarif umumnya pro produsen dan anti konsumer. Ketika mereka melindungi produsen dari pesaing asing, pembatasan pasokan ini juga menaikkan harga domestik. Hampir semua penelitian menemukan bahwa tarif impor memberlakukan biaya yang signifikan pada konsumen domestik dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Kedua, tarif impor mengurangi efisiensi ekonomi dunia secara keseluruhan. Mereka mengurangi efisiensi karena tarif pelindung mendorong perusahaan dalam negeri untuk memproduksi produk di rumah yang dapat diproduksi lebih efisien di luar negeri. Konsekuensinya adalah pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien. Tarif ekspor. Terkadang tarif dipungut pada ekspor suatu produk dari suatu negara. Tarif ekspor kurang umum dibanding tarif impor. Tarif ekspor memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan bagi pemerintah, dan yang kedua, untuk mengurangi ekspor dari suatu sektor, seringkali karena alasan politik. Misalnya, pada 2004, Cina memberlakukan tarif ekspor tekstil dengan tujuan memoderasi pertumbuhan ekspor tekstil dari Cina, sehingga mengurangi ketegangan dengan mitra dagang lainnya. Subsidi. Subsidi adalah pembayaran pemerintah kepada produsen domestik. Bentuk-bentuk subsidi termasuk hibah tunai, pinjaman berbunga rendah, istirahat pajak, dan partisipasi ekuitas pemerintah di perusahaan domestik. Dengan menurunkan biaya produksi, subsidi membantu produsen dalam negeri dengan dua cara. Yang pertama, bersaingan dengan impor asing, dan yang kedua, mendapatkan pasar ekspor. Pertanian cenderung menjadi salah satu penerima manfaat subsidi terbesar di sebagian besar negara. Tujuan dari subsidi adalah untuk membantu mereka bertahan dari iklim ekonomi yang sangat sulit. Salah satu konsekuensinya adalah untuk memberikan perusahaan bersubsidi keunggulan kompetitif yang tidak adil dalam industri otomotif global. Keuntungan utama dari subsidi diperoleh produsen domestik yang dari saingnya internasionalnya meningkat sebagai hasilnya. Pendukung kebijakan perdagangan strategis seperti yang dipelajari di bab 6 adalah hasil dari teori perdagangan baru, mendukung subsidi untuk membantu perusahaan domestik mencapai posisi dominan dalam industri-industri di mana ekonomi skala penting dan pasar dunia tidak cukup besar untuk mendukung lebih dari beberapa perusahaan. Jika hal ini tercapai, keuntungan lebih lanjut terhadap perekonomian domestik muncul dari lapangan kerja dan penerimaan pajak yang dapat dihasilkan oleh perusahaan global besar. Namun, subsidi pemerintah harus dibayar, biasanya dengan mengenakan pajak kepada individu dan korporasi. Selanjutnya adalah kuota impor dan pengekangan ekspor sukarela. Kuota impor adalah pembatasan langsung pada kuantitas beberapa kebaikan yang mungkin diimpor ke suatu negara. Pembatasan biasanya diberlakukan dengan menerbitkan lisensi impor kepada sekelompok perusahaan. Dalam beberapa kasus, hak untuk menjual diberikan langsung kepada pemerintah negara-negara pengekspor. Seperti pada opening case, sesuai ketentuan perjanjian perdagangan baru, Korea Selatan telah menyetujui kuota ekspor bajanya ke Amerika Serikat. Kuota tarif merupakan gabungan antara tarif dengan kuota. Contohnya, untuk jumlah tertentu, impor barang diizinkan dengan tarif tertentu. Tambahan jumlah barang impor bisa diizinkan, tetapi dikenakan tarif yang lebih tinggi. Kuota tarif adalah umum di bidang pertanian, di mana tujuannya adalah untuk membatasi impor di atas kuota. Misalnya pada gambar yang di samping, tarif ad valorem 10% dipungut pada 1 juta ton impor beras ke Korea Selatan. Setelah itu, tarif 80% di luar kuota ditetapkan. Dengan demikian, Korea Selatan mengimpor 2 juta ton beras, di mana 1 juta dengan tarif 10% dan 1 juta lainnya dengan tarif 80%. Kuota tarif hipotesis. Varian pada kuota impor adalah pengekangan ekspor sukarela. Pengekangan ekspor sukarela adalah kuota pada perdagangan diberlakukan oleh negara pengekspor, biasanya atas permintaan pemerintah dari negara pengimpor. Sebagai contoh, pada tahun 2012, Brazil memberlakukan beberapa jumlah pengekangan ekspor sukarela pada pengiriman kendaraan dari Meksiko ke
Brazil. Tetapi lonjakan kendaraan yang menuju ke Brazil dari Meksiko mendorong Brazil untuk mengangkat dinding proteksionisnya. Seperti halnya tarif dan subsidi, baik kuota impor maupun pengangkatan ekspor sukarela, menguntungkan produsen dalam negeri dengan membatasi persaingan impor dan selalu menaikkan harga domestik dari barang impor. Keuntungan ekstra yang diperoleh produsen ketika pasokan secara artifisial dibatasi oleh kuota impor disebut sebagai sewa kuota. Jika industri dalam negeri kekurangan kapasitas untuk memenuhi permintaan, kuota impor dapat menaikkan harga yang diproduksi di dalam negeri. Sebagai contoh, kuota impor telah menyebabkan harga gula di Amerika Serikat naik 40% dari harga dunia, karena sistem kuota tarif telah lama membatasi jumlah produsen asing yang dapat menjual di pasar Amerika Serikat, sehingga menjadi keuntungan yang lebih besar bagi produsen gula Amerika Serikat. Tarif ekspor dan larangan ekspor. Tarif ekspor adalah pajak yang dikenakan untuk setiap komoditi ekspor yang baik. Tujuannya untuk mendiskriminasi ekspor dan memastikan bahwa ada pasokan yang cukup baik di dalam suatu negara. Sedangkan larangan ekspor memiliki arti kebijakan yang sebagian atau seluruhnya membatasi ekspor barang. Salah satu contoh yang terkenal adalah larangan ekspor produksi minyak mentah Amerika Serikat yang diberlakukan oleh Kongres pada tahun 1975. Pada saat itu, organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi membatasi pasokan minyak untuk meningkatkan harga dan menghukum negara-negara barat atas dukungan mereka terhadap Israel selama konflik antara negara-negara Arab dengan Israel. Larangan itu dicabut pada 2015 setelah melobi dari produsen minyak Amerika yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk beberapa output mereka jika mereka diizinkan untuk menjual di pasar dunia. Selanjutnya, persyaratan konten lokal. Persyaratan konten lokal adalah kebijakan di negara berkembang yang mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan prosentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen tertentu yang diproduksi dalam negeri sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik. Persyaratan dapat diekspresikan baik dalam hal fisik, misalnya 75% komponen untuk produk ini bisa diproduksi secara lokal. Atau dalam hal nilai, 75% dari nilai produk ini harus diproduksi secara lokal. Kebijakan ini juga telah digunakan di negara-negara maju untuk mencoba melindungi pekerjaan lokal dan industri dari persaingan asing. Undang-undang menetapkan produk sebagai Amerika jika 51% dari produksi berdasarkan nilai diproduksi di Amerika Serikat. Peraturan konten lokal memberikan perlindungan bagi produsen domestik dengan cara yang sama seperti kuota impor, yaitu dengan membatasi persaingan asing. Persyaratan konten lokal cenderung menguntungkan produsen, bukan konsumen. Selanjutnya adalah kebijakan administratif. Selain instrumen formal kebijakan perdagangan, pemerintah terkadang menggunakan kebijakan informal atau administratif untuk membatasi impor dan mendorong ekspor. Kebijakan perdagangan administratif adalah aturan birokrasi yang dirancang untuk menyulitkan impor masuk ke suatu negara. Dalam beberapa dekade terakhir, hambatan tarif formal dan non-tarif Jepang termasuk yang rendah di dunia. Pasar mobil Jepang sulit dipecahkan oleh orang asing. Pada 2016, hanya 6% dari 4,9 juta mobil yang dijual di Jepang adalah dari asing, dan hanya 1% yang merupakan mobil Amerika Serikat. Amerika akan mengurangi tarif pada impor truk ringan Jepang sebagai imbalan untuk Jepang mengadopsi standar Amerika Serikat pada suku cadang mobil yang akan membuatnya lebih mudah untuk mengimpor dan menjual mobil Amerika di Jepang. Selanjutnya, kebijakan anti-dumping. Dalam konteks perdagangan internasional, dumping didefinisikan sebagai penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Dumping dipandang sebagai metode di mana perusahaan membongkar kelebihan produksi di pasar luar negeri. Beberapa dumping mungkin merupakan hasil dari perilaku perusahaan predator dengan menggunakan keuntungan besar dari pasar rumah mereka untuk mensubsidi harga di pasar luar negeri dengan tujuan untuk mendorong pesaing pribumi keluar dari pasar itu. Setelah ini tercapai, mereka dapat menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan besar. Kebijakan anti-dumping dirancang untuk menghukum perusahaan asing yang terlibat dalam dumping dan melindungi produsen domestik dari persaingan asing yang tidak adil. Meskipun kebijakan anti-dumping bervariasi, mayoritas negara menggunakan mirip seperti di Amerika Serikat. Jika produsen domestik percaya bahwa perusahaan asing membuang produksi di pasar Amerika Serikat, itu dapat mengajukan petisi dengan dua lembaga pemerintah, yaitu Departemen Perdagangan dan Komisi Perdagangan Internasional. Departemen Perdagangan dapat memberlakukan tugas anti-dumping pada impor asing yang menyinggung bea masuk anti-dumping. Kasus intervensi pemerintah. Setelah kita memahami berbagai instrumen kebijakan perdagangan pemerintah, sekarang saatnya untuk melihat kasus intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional.
Argumen untuk intervensi pemerintah mengambil dua jalur. Yang pertama itu argumen politik untuk intervensi berkaitan dengan melindungi kepentingan kelompok tertentu dalam suatu bangsa, biasanya produsen. Seringkali dengan mengorbankan kelompok lain, biasanya konsumen, atau dengan mencapai beberapa tujuan politik yang terletak di luar lingkup hubungan ekonomi. Yang kedua, argumen ekonomi untuk berintervensi biasanya berkaitan dengan meningkatkan kekayaan keseluruhan sebuah bangsa untuk kepentingan semua, bukan baik produsen maupun konsumen. Argumen politik untuk intervensi. Argumen politik untuk intervensi pemerintah mencakup berbagai masalah, termasuk melindungi pekerjaan, melindungi industri yang dianggap penting bagi keamanan nasional, membalas persaingan asing yang tidak adil, melindungi konsumen dari produk berbahaya, memajukan tujuan kebijakan luar negeri, dan memajukan hak asasi manusia di negara-negara pengekspor. Yang pertama, melindungi pekerjaan dan industri. Para kritikus mendakwa bahwa klaim persaingan yang tidak adil sering disebut karena alasan politik. Motif politik mendasari pembentukan kebijakan pertanian umum oleh Uni Eropa. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi pekerjaan petani Eropa yang kuat secara politik dengan membatasi impor dan menjamin harga. Namun, harga yang dihasilkan dari kebijakan itu telah merugikan konsumen Eropa karena mahal. Hal ini berlaku dari banyak upaya untuk melindungi lapangan kerja dan industri melalui intervensi pemerintah. Misalnya, penaikan tarif baja pada tahun 2002 untuk konsumen Amerika seperti perusahaan mobil membuat mereka kurang kompetitif di pasar global. Yang kedua, melindungi keamanan nasional. Negara terkadang berpendapat bahwa perlu untuk melindungi industri tertentu karena mereka penting untuk keamanan nasional. Industri terkait pertahanan sering mendapatkan perhatian semacam ini. Misalnya dirgantara, elektronik canggih, dan semikonduktor. Ketika pemerintahan Trump mengumumkan tarif impor baja dan aluminium asing pada 1 Maret 2018, masalah keamanan nasional disebut-sebut sebagai pembenaran utama. Ini adalah pertama kalinya sejak 1986 kalau ancaman keamanan nasional digunakan untuk alasan membenarkan tarif yang ditetapkan Amerika Serikat. Menariknya, para kritikus melawan argumen administrasi Trump, berpendapat bahwa dengan menaikkan harga tarif untuk banyak kontraktor pertahanan Amerika Serikat yang cenderung menjadi konsumen baja dan aluminium justru akan merugikan industri pertahanan Amerika Serikat dan memiliki dampak negatif pada keamanan nasional. Selanjutnya, yang keempat, melindungi konsumen. Banyak pemerintah telah memiliki peraturan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman, seperti membatasi atau melarang importasi produk tersebut. Misalnya, pada tahun 2003, beberapa negara memutuskan untuk melarang impor daging sapi Amerika setelah kasus penyakit sapi gila ditemukan di negara bagian Washington. Larangan itu dirancang untuk melindungi konsumen sebagai produk yang dianggap tidak aman. Setelah 2 tahun, beberapa negara mencabut larangan itu dengan tetap menempatkan persyaratan ketat pada impor daging sapi Amerika Serikat untuk mengurangi resiko impor daging sapi yang mungkin tercemar oleh sapi gila. Yang kelima, memajukan tujuan kebijakan luar negeri. Pemerintah kadang-kadang menggunakan kebijakan perdagangan untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri mereka. Kebijakan perdagangan digunakan untuk menekan atau menghukum negara nakal yang tidak mematuhi hukum atau norma internasional dan membujuk para negara nakal untuk memperbaiki cara-caranya atau mungkin mempercepat perubahan pemerintahan. Amerika Serikat telah mempertahankan sanksi perdagangan jangka panjang yang diperoleh oleh Kuba. Fungsi utama mereka adalah memiskinkan Kuba dengan harapan kesulitan ekonomi akan menyebabkan jatuhnya pemerintahan komunis Kuba dan menggantikannya dengan rezim yang lebih cenderung demokratis dan pro-Amerika Serikat. Selanjutnya, yang terakhir, melindungi hak asasi manusia. Melindungi HAM di negara lain merupakan elemen penting dari kebijakan luar negeri bagi banyak negara demokrasi. Pemerintah terkadang menggunakan kebijakan perdagangan untuk mencoba meningkatkan kebijakan HAM dari mitra dagang. Misalnya, seperti yang dibahas di bab 5, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi perdagangan terhadap negara Myanmar karena praktik hak asasi manusia yang buruk di negara itu. Demikian pula pada 1980-an dan 1990-an, pemerintah barat menggunakan sanksi perdagangan terhadap Afrika Selatan sebagai cara menekan negara itu untuk membatalkan kebijakan apartheidnya yang dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Antia Nur Saragi dengan NIM 31555. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya dengan judul Argumen Ekonomi untuk Intervensi. Argumen ekonomi untuk intervensi pemerintah telah mengalami kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir hingga awal 1980-an. Lalu ada The Invent Industry Argument.
Argumen ini merupakan argumen ekonomi tertua untuk intervensi pemerintah. Menurut argumen ini, banyak negara berkembang memiliki potensi keunggulan komparatif dalam manufaktur, tetapi industri manufaktur baru pada awalnya tidak dapat bersaing dengan industri mapan di negara-negara maju. Lalu ada GATT. GATT ini telah mengakui argumen industri ini sebagai alasan yang sah untuk proteksionisme. Namun, banyak ekonomi tetap kritis terhadap argumen ini karena dua alasan utama. Yang pertama, perlindungan manufaktur dari kompetisi asing tidak baik kecuali perlindungan membantu membuat industri efisien. Namun, jika terjadi, perlindungan tampaknya telah melakukan sedikit lebih dari menumbuhkan perkembangan industri yang tidak efisien yang memiliki sedikit harapan untuk pernah bersaing di pasar dunia. Lalu yang kedua itu argumen industri yang bergantung pada asumsi bahwa perusahaan tidak dapat melakukan investasi jangka panjang yang efisien dengan meminjam uang dari pasar modal domestik atau internasional. Oleh karena itu, pemerintah telah diminta untuk mensubsidi investasi jangka panjang. Saat ini, jika negara berkembang memiliki potensi keunggulan komparatif dalam industri manufaktur, perusahaan di negara itu harus dapat meminjam uang dari pasar modal untuk membiayai investasi yang diperlukan. Banyak perusahaan Taiwan dan Korea Selatan melakukan ini di industri seperti tekstil, semikonduktor, alat mesin, baja, dan pengiriman. Lalu ada kebijakan perdagangan argumen. Kebijakan perdagangan strategis memiliki dua komponen. Yang pertama itu dikatakan bahwa dengan tindakan yang tepat, pemerintah dapat membantu meningkatkan pendapatan nasional jika entah bagaimana dapat memastikan bahwa perusahaan atau perusahaan yang dapat mendapat keuntungan penggerak pertama dalam industri adalah domestik daripada perusahaan asing. Dengan demikian itu, menurut argumen kebijakan perdagangan strategis, pemerintah harus menggunakan subsidi untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang menjanjikan yang aktif di industri yang baru muncul. Lalu komponen yang kedua dari argumen kebijakan perdagangan strategis adalah bahwa ia mungkin membayar pemerintah untuk campur tangan dalam industri dengan membantu perusahaan domestik mengatasi hambatan untuk masuk yang dibuat oleh perusahaan asing yang telah menuai keuntungan penggerak pertama. Argumen ini mendasari dukungan pemerintah terhadap Airbus, pesaing utama Boeing, dibentuk pada tahun 1966 sebagai konsorsium 4 perusahaan dari Britania Raya, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Airbus memiliki kurang dari 5% pasar pesawat komersial dunia ketika mulai diproduksi pada pertengahan 1970-an. Pada tahun 2017, pasar ini membelah pasar dengan Boeing. Jika argumen ini benar, mereka mendukung alasan untuk intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional. Pemerintah harus menargetkan teknologi yang mungkin penting di masa depan dan menggunakan subsidi untuk mendukung pekerjaan pengembangan yang bertujuan mengkomersialkan teknologi tersebut. Dalam hal ini kombinasi perlindungan pasar rumah dan subsidi yang mempromosikan ekspor mungkin diperlukan. Kasus revisi perdagangan bebas. Argumen kebijakan perdagangan strategis dari teori perdagangan baru menyarankan pembenaran ekonomi untuk intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional. Pembenaran ini menantang alasan untuk perdagangan bebas tak terbatas yang ditemukan dalam karya teori perdagangan klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo. Menanggapi tantangan ini terhadap ortodoksi ekonomi, sejumlah ekonomi termasuk beberapa dari mereka yang bertanggung jawab atas pengembangan teori perdagangan baru seperti Paul Krugman yang menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perdagangan strategis terlihat menarik secara teori, dalam praktiknya mungkin tidak dapat dikerjakan. Pembalasan dan perang dagang. Krugman berpendapat bahwa kebijakan perdagangan strategis yang bertujuan untuk mendirikan perusahaan domestik dalam posisi dominan dalam industri global adalah kebijakan beggar thy neighbor yang meningkatkan pendapatan nasional dengan mengorbankan negara lain. Jika pemerintah Amerika Serikat menanggapi subsidi Airbus dengan meningkatkan subsidinya sendiri kepada Boeing, hasilnya mungkin subsidi akan membatalkan satu sama lain. Dalam prosesnya, pembayar pajak Eropa dan Amerika Serikat akan berakhir mendukung perang dagang yang mahal dan sia-sia, dan baik Eropa dan Amerika Serikat akan lebih buruk. Bagaimanapun, menanggapi ketika pesaing seseorang sudah didukung oleh subsidi pemerintah, artinya bagaimana seharusnya Boeing dan Amerika Serikat menanggapi subsidi Airbus? Menurut Krugman, jawabannya mungkin bukan untuk terlibat dalam tindakan pembalasan, tetapi untuk membantu menetapkan aturan permainan yang meminimalkan pengguna subsidi yang mendistorsi perdagangan. Inilah yang ingin dilakukan oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Lalu ada kebijakan domestik.
Dukungan Uni Eropa terhadap Common Agricultural Policy atau CAP yang muncul karena kekuatan politik petani Prancis dan Jerman. Contohnya, CAP menguntungkan petani yang tidak efisien dan politisi yang mengandalkan suara pertanian tetapi bukan konsumen di Uni Eropa, yang akhirnya membayar lebih untuk bahan makanan mereka. Krugman menyimpulkan bahwa di Amerika Serikat meminta Departemen Perdagangan untuk mengabaikan politik kepentingan khusus sambil merumuskan kebijakan terperinci untuk banyak industri tidak realistis. Pengembangan sistem perdagangan dunia. Argumen ekonomi mendukung perdagangan bebas yang tidak dibatasi. Sementara banyak pemerintah telah mengakui nilai argumen ini. Mereka tidak mau secara sepihak menurunkan hambatan perdagangan mereka karena takut bahwa negara lain mungkin tidak mengikutinya. Pertimbangkan masalah yang dihadapi dua negara tetangga, katakanlah Brazil dan Argentina. Inti dari masalah kedua negara ini adalah kurangnya kepercayaan. Kedua pemerintah mengakui bahwa negara masing-masing akan mendapat manfaat dari hambatan perdagangan yang lebih rendah di antara mereka. Tetapi tidak ada pemerintah yang bersedia untuk menurunkan hambatan karena takut bahwa yang lain mungkin tidak mengikuti. Kebuntuan seperti itu dapat diselesaikan jika kedua negara menegosiasikan seperangkat aturan untuk mengatur perdagangan lintas batas dan hambatan perdagangan yang lebih rendah. Kedua pemerintah bisa mendirikan badan independen untuk bertindak sebagai wasit. Wasit ini dapat memantau perdagangan antara negara-negara, memastikan bahwa tidak ada kecurangan pihak, dan menjatuhkan sanksi pada suatu negara jika memang curang dalam permainan perdagangan. Dari Smith ke Depresi Besar. Perdagangan bebas sebagai kebijakan pemerintah pertama kali secara resmi dianut oleh Inggris Raya pada tahun 1846, ketika Parlemen Inggris mencabut Corn Law. Corn Law menempatkan tarif tinggi pada impor jagung asing. Tujuan dari tarif Corn Law adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Masalah ekonomi diperparah pada tahun 1930 ketika Kongres Amerika Serikat meloloskan tarif Smoot-Hawley, bertujuan untuk menghindari meningkatnya pengangguran dengan melindungi industri domestik dan mengalihkan permintaan konsumen jauh dari produk asing. 1947 sampai 1979, GATT liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Amerika Serikat muncul dari perang sebagai pemenang dan dominan secara ekonomi. Setelah bencana depresi hebat, opini di Kongres Amerika Serikat telah mendukung perdagangan bebas. Di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, GATT didirikan pada tahun 1947. GATT adalah perjanjian multilateral yang tujuannya adalah untuk membebaskan perdagangan dengan menghilangkan tarif, subsidi, kuota impor, dan sebagainya. Sejak didirikan pada tahun 1947 hingga digantikan oleh WTO, keanggotaan GATT tumbuh dari 19 menjadi lebih dari 120 negara. Namun pada tahun-tahun awalnya, GATT menurut sebagian besar ukuran sangat berhasil. Misalnya, tarif rata-rata turun hampir 92% di Amerika Serikat antara putaran Jenewa 1947 dan putaran Tokyo 1973 sampai 1979. 1980 sampai 1993, tren proteksionis. Selama tahun 1980-an dan awal 1990-an, sistem perdagangan yang didirikan oleh GATT berada di bawah ketegangan karena tekanan untuk proteksionisme yang lebih besar meningkat di seluruh dunia. Ada 3 alasan kenaikan tekanan tersebut selama tahun 1980-an. Yang pertama itu keberhasilan ekonomi Jepang selama waktu itu menegangkan sistem perdagangan dunia. Jepang berada dalam reruntuhan ketika GATT diciptakan. Namun pada awal 1980-an ekonomi ini telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan eksportif terbesarnya. Lalu yang kedua, sistem perdagangan dunia tegang oleh defisit perdagangan yang terus-menerus di ekonomi terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat. Konsekuensi dari defisit Amerika Serikat termasuk penyesuaian yang menyakitkan dalam industri seperti mobil, alat mesin, semikonduktor, baja, dan tekstil, di mana produsen domestik terus kehilangan pangsa pasar untuk pesaing asing. Alasan ketiga untuk tren menuju proteksionisme yang lebih besar adalah bahwa banyak negara menemukan cara untuk berkeliling peraturan GATT. Lalu putaran Uruguay dan Organisasi Perdagangan Dunia. Pada tahun 1986, anggota GATT memulai putaran ke-8 negosiasi mereka untuk mengurangi tarif putaran Uruguay. Dinamai demikian karena itu terjadi di Uruguay. Di babak Uruguay, negara-negara anggota berusaha untuk memperpanjang aturan GATT untuk menutupi perdagangan layanan. Mereka juga berusaha menulis aturan yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual, untuk mengurangi subsidi pertanian, dan untuk memperkuat mekanisme pemantauan dan penegakan GATT.
Babak Uruguay berlarut-larut selama 7 tahun sebelum kesepakatan mencapai pada 15 Desember 1993. Mulai berlaku 1 Juli 1995. Ada 7 putaran Uruguay yang berisi ketentuan berikut. Yang pertama itu tarif barang industri akan dikurangi lebih dari sepertiga dan tarif akan dihapus pada lebih dari 40% barang. Lalu kedua, tarif rata-rata yang diberlakukan oleh negara-negara maju pada manufaktur barang harus dikurangi menjadi kurang dari 4% dari nilai tingkat terendah dalam sejarah modern. Yang ketiga, subsidi pertanian harus dikurangi secara substansial. Yang keempat, aturan perdagangan dan akses pasar GATT yang adil akan diperluas untuk mencakup berbagai layanan. Yang kelima, aturan GATT juga akan diperluas untuk memberikan perlindungan yang ditingkatkan untuk paten, hak cipta, dan merek dagang. Yang keenam, hambatan perdagangan tekstil akan berkurang secara signifikan di atas 10 tahun. Lalu yang ketujuh, Organisasi Perdagangan Dunia akan dibuat untuk mengimplementasikan perjanjian GATT. Perjanjian Umum WTO tentang Perdagangan dalam Layanan atau GATS telah memimpin dalam memperpanjang perjanjian perdagangan bebas kelayanan. Perjanjian WTO tentang aspek terkait perdagangan hak kekayaan intelektual adalah upaya untuk mempersempit kesenjangan dalam cara hak kekayaan intelektual dilindungi di seluruh dunia dan untuk membawa mereka di bawah aturan internasional umum. Sementara WTO beroperasi berdasarkan konsensus seperti yang dilakukan GATT. Di bidang penyelesaian sengketa, negara-negara anggota tidak lagi dapat memblokir adopsi laporan arbitrase. Laporan panel arbitrase tentang sengketa perdagangan antara negara-negara anggota secara otomatis diadopsi oleh WTO kecuali ada konsensus untuk menolaknya. Negara-negara yang telah ditemukan oleh panel arbitrase untuk melanggar aturan GATT dapat mengajukan banding ke Badan Banding Permanen, tetapi putusannya mengikat. Jika pelanggar gagal mematuhi rekomendasi panel arbitrase, mitra dagang memiliki hak atas kompensasi atau dalam upaya terakhir untuk menjatuhkan sanksi perdagangan. Baik, di sini saya Manuel ingin melanjutkan yang ke WTO. Pengalaman sampai dengan tanggal. Pada 2017, WTO memiliki 164 anggota, termasuk Cina yang bergabung pada akhir 2001 dan Rusia yang bergabung pada 2012. Anggota WTO secara kolektif menyumbang 98% perdagangan dunia. Sejak pembentukannya, WTO tetap berada di garis depan dalam upaya mempromosikan perdagangan bebas global. Penciptanya mengungkapkan keyakinan bahwa mekanisme penegakan yang diberikan kepada WTO akan membuatnya lebih efektif dalam mengawasi aturan perdagangan global daripada GATT sebelumnya. Harapan besar adalah bahwa WTO dapat muncul sebagai pendukung dan fasilitator yang efektif untuk kesepakatan perdagangan di masa depan, terutama di bidang-bidang seperti jasa. Pengalaman sejauh ini beragam. Setelah awal yang kuat, sejak akhir 1990-an, WTO tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi internasional. Ada kemajuan yang sangat lambat dengan putaran pembicaraan perdagangan saat ini, atau dinamakan putaran Doha. Ada juga pergeseran kembali ke beberapa proteksionisme terbatas setelah krisis keuangan global tahun 2008 sampai 2009. Baru-baru ini, pemungutan suara tahun 2016 oleh Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa atau Brexit dan terpilihnya Donald Trump ke kursi kepresidenan di Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa dunia mungkin bergeser kembali ke proteksionisme yang lebih besar. Perkembangan ini telah menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang arah WTO di masa depan. WTO sebagai polisi global. 2 dekade pertama dalam kehidupan WTO menunjukkan bahwa mekanisme kepolisian dan penegakannya memiliki efek positif. Dua-dua antara 1995 dan 2017. Lebih dari 500 sengketa perdagangan antar negara anggota dibawa ke WTO. Catatan ini dibandingkan dengan total 196 kasus yang ditangani oleh GATT selama hampir setengah abad. Secara umum, negara yang terlibat telah mengadopsi rekomendasi WTO. Fakta bahwa negara-negara menggunakan WTO mewakili mosi percaya
yang penting dalam prosedur penyelesaian sengketa organisasi. Perjanjian perdagangan yang diperluas. Seperti dijelaskan sebelumnya, negosiasi GATT putaran Uruguay memperluas aturan perdagangan global untuk mencakup perdagangan jasa. WTO diberi peran sebagai perantara perjanjian masa depan untuk membuka perdagangan global dalam jasa. WTO juga didorong untuk memperluas jangkauannya untuk mencakup peraturan yang mengatur investasi langsung asing, sesuatu yang belum pernah dilakukan GATT. Dua dari industri pertama yang menjadi sasaran reformasi adalah industri telekomunikasi dan jasa keuangan global. Pada bulan Februari tahun 1997, WTO menjadi perantara kesepakatan untuk membuat negara-negara setuju untuk membuka pasar telekomunikasi mereka untuk persaingan, yang memungkinkan operator asing untuk membeli kepemilikan saham di telekomunikasi domestik. Ini diikuti pada bulan Desember pada tahun 1997 dengan kesepakatan untuk meliberalisasi perdagangan lintas batas di bidang jasa keuangan. Kesepakatan ini mencakup lebih dari 95% pasar jasa keuangan dunia. Di bawah perjanjian yang berlaku pada awal Maret 1999, 102 negara berjanji untuk membuka atau dengan derajat yang berbeda-beda sektor perbankan, sekuritas, dan asuransi mereka untuk persaingan asing. Yang ke F, masa depan WTO. Masalah yang tidak terselesaikan dan putaran Doha. Sejak keberhasilan tahun 1990-an, Organisasi Perdagangan Dunia telah berjuang untuk membuat kemajuan di bidang perdagangan internasional. Dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih lambat setelah tahun 2001, banyak pemerintah nasional enggan menyetujui putaran baru kebijakan yang dirancang untuk mengurangi hambatan perdagangan. Oposisi politik terhadap WTO telah tumbuh di banyak negara. Sebagai wajah publik globalisasi, beberapa politis dan organisasi non-pemerintah menyalahkan WTO atas berbagai penyakit, termasuk pengangguran, degradasi lingkungan, kondisi kerja yang buruk di negara berkembang, penurunan tingkat upah real di antara mereka yang dibayar lebih rendah negara maju, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Kebangkitan pesat Cina sebagai negara perdagangan yang dominan juga berperan di sini, mencerminkan sentimen seperti yang terjadi di Jepang 25 tahun yang lalu. Banyak yang menganggap Cina gagal bermain oleh aturan perdagangan internasional, bahkan saat itu mencakup WTO. Menghadapi latar belakang politik yang sulit ini, masih banyak yang harus dilakukan di bidang perdagangan internasional. 4 isu yang menjadi agenda utama WTO adalah kebijakan anti-dumping, tingginya proteksionisme di bidang pertanian, kurangnya perlindungan yang kuat atas hak kekayaan intelektual di banyak negara, dan berlanjutnya tarif-tarif tinggi pada barang dan jasa non-pertanian di banyak negara. Kita akan melihat masing-masing secara bergiliran sebelum membahas putaran terakhir pembicaraan antara anggota WTO yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, putaran Doha yang dimulai pada tahun 2001 dan sekarang tampaknya berhenti. Yang G, perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral. Menanggapi kegagalan nyata putaran Doha untuk maju, banyak negara telah mendorong maju dengan perjanjian perdagangan multilateral atau bilateral, yang merupakan perjanjian perdagangan timbal balik antara dua atau lebih mitra. Perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral dirancang untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan di luar perjanjian yang saat ini dapat dicapai berdasarkan perjanjian WTO. Perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral diperbolehkan di bawah aturan WTO, dan negara-negara yang memasuki perjanjian ini diwajibkan untuk memberitahu WTO. Pada 2017, lebih dari 440 perjanjian perdagangan regional atau bilateral diberlakukan.
Mencerminkan kurangnya kemajuan dalam putaran Doha, jumlah perjanjian semacam itu telah meningkat secara signifikan sejak awal tahun 2000-an, ketika kurang dari 100 yang diberlakukan. Sistem perdagangan dunia dalam ancaman. Pada tahun 2016, dua peristiwa menantang keyakinan yang telah lama dipegang teguh bahwa ada konsensus global di balik dorongan selama 70 tahun untuk merangkul perdagangan bebas dan menurunkan hambatan arus barang dan jasa lintas batas. Yang pertama adalah keputusan Inggris untuk menarik diri dari Uni Eropa setelah referendum nasional atau Brexit. Peristiwa kedua adalah kemenangan Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Hambatan perdagangan, strategi perusahaan, dan implikasi kebijakan. Hambatan perdagangan dan strategi perusahaan. Hambatan perdagangan membatasi kemampuan perusahaan untuk membubarkan kegiatan produktifnya sedemikian rupa. Pertama dan paling jelas, hambatan tarif menaiknya biaya ekspor produk ke suatu negara atau mengekspor sebagian produk jadi antar negara. Hal ini dapat menempatkan perusahaan pada posisi yang tidak menguntungkan secara kompetitif dibandingkan dengan pesaing asli di negara tersebut. Sebagai tanggapan, perusahaan mungkin akan merasa ekonomis untuk menempatkan fasilitas produksi di negara tersebut, sehingga dapat bersaing secara seimbang. Kedua, kuota dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melayani suatu negara dari lokasi di luar negara tersebut. Sekali lagi, tanggapan perusahaan mungkin untuk mendirikan fasilitas produksi di negara itu, meskipun hal itu dapat mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi. Implikasi kebijakan. Perusahaan bisnis adalah pemain utama di kancah perdagangan internasional. Karena peran penting mereka dalam perdagangan internasional, perusahaan dapat dan memang memberikan pengaruh yang kuat pada kebijakan pemerintah terhadap perdagangan. Pengaruh ini dapat mendorong proteksionisme atau dapat mendorong pemerintah untuk mendukung WTO dan mendorong pasar terbuka dan perdagangan bebas di antara semua negara. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan antara perdagangan internasional dapat berdampak langsung pada bisnis. Sejalan dengan kebijakan perdagangan strategis, dapat ditemukan contoh intervensi pemerintah dalam bentuk tarif, kuota, tindakan anti-dumping, dan subsidi yang membantu perusahaan dan industri membangun keunggulan kompetitif dalam ekonomi dunia. Teks dari closing case, Boeing dan Airbus terlihat baku tembak atas subsidi ilegal. Berselisih tentang Boeing dan Airbus adalah pemain dominan di pasar global untuk pesawat jet komersial besar dengan 100 kursi atau lebih. Kedua perusahaan terkunci dalam pertempuran tanpa henti untuk pangsa pasar. Selama beberapa dekade, kedua perusahaan ini saling tuduh mendapatkan keuntungan dari subsidi pemerintah. Pada tahun-tahun awalnya, Airbus menerima 100% dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan pesawat baru dari pemerintah 4 negara Eropa di mana operasi Airbus berbasis Jerman, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Dana ini diberikan dalam bentuk pinjaman dengan tingkat bunga di bawah pasar. Sementara itu, Airbus mengklaim bahwa Boeing telah lama menjadi penerima hibah R&D dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan NASA, yang merupakan subsidi tidak langsung. Misalnya, pesawat jet komersial pertama Boeing 707 adalah turunan dari kapal tanker pengisian bahan bakar udara KC-135 yang awalnya dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat di bawah kontrak Pentagon. Kedua perusahaan mencapai kesepakatan untuk menghapus subsidi secara bertahap pada tahun 1992, tetapi Boeing meninggalkan kesepakatan itu pada tahun 2004, mengklaim bahwa Airbus masih mendapat manfaat dari miliaran subsidi pembangunan ilegal. Pada tahun 2006, pemerintah Amerika Serikat mengajukan kasus ke Organisasi Perdagangan Dunia atau yang disebut WTO, yang menuduh bahwa Airbus telah menerima $25 miliar dalam bentuk subsidi ilegal, sebagian besar dalam bentuk bantuan peluncuran untuk mengembangkan pesawat baru. Pada tahun 2010, WTO memutuskan bahwa Airbus telah mendapat keuntungan dari $18 miliar dalam subsidi pemerintah ilegal.
termasuk 15 miliar dolar dalam bentuk peluncuran. WTO memberi pemerintah Eropa waktu hingga Desember 2011 untuk menghapus efek berbahaya dari subsidi. Pada September 2016, WTO mengeluarkan putusan lain yang mengkritik Eropa karena gagal mematuhi putusan 2010 dan terlebih lagi memberikan 5 miliar dolar kepada Airbus dalam bentuk pinjaman dan komersial untuk membantu mengembangkan pesawat terbarunya yang dinamai A350. Dalam putusan terbaru ini, WTO menyatakan bahwa jelas bahwa A350 tidak dapat diluncurkan dan dibawa ke pasar jika tidak ada bantuan peluncuran. Secara total, WTO menghitung bahwa Boeing telah kehilangan 104 pesanan jet berbadan lebar dan 271 pesanan jet berbadan sempit sebagai akibat dari subsidi peluncuran Airbus. Putusan terbaru ini membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk menerapkan sanksi perdagangan pembalasan terhadap pemerintah Eropa yang tidak patuh. Namun, tampaknya tidak mungkin Amerika Serikat akan menerapkan sanksi pembalasan dalam waktu dekat. Sebagai alasannya adalah Amerika sendiri telah dibalas oleh UE melalui WTO karena memberikan subsidi ilegal kepada Boeing. Pada November 2016, WTO memutuskan bahwa Boeing akan menerima 5,7 miliar dolar keringanan pajak ilegal dari negara bagian Washington, tempat fasilitas produk utama Boeing berada. Negara bagian Washington telah berjanji untuk memberi Boeing keringanan pajak antara tahun 2020 dan 2040 dengan syarat perusahaan mempertahankan produksi sayap untuk pesawat 777X berbadan lebar di negara bagian tersebut. Menurut Airbus, keringanan pajak ini memberikan 777X keuntungan yang tidak adil terhadap pesawat saingannya, sebuah penilaian yang tampaknya disetujui oleh WTO. Pada 2017, WTO mengeluarkan laporan yang sebagian besar menyatakan bahwa Amerika Serikat mempertahankan dukungan yang tidak adil untuk Boeing. Namun WTO mencatat bahwa Amerika Serikat telah gagal menarik keringanan pajak yang ditawarkan oleh negara bagian Washington, di mana sebagian besar pesawatnya dirakit, dan terus menunjukkan bahwa keringanan pajak tersebut memiliki efek buruk. WTO belum memutuskan seberapa besar kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh keringanan pajak Boeing untuk program 777X terhadap Airbus. Sementara itu, Boeing mengklaim bahwa manfaat dari subsidi untuk program 77X hanya berjumlah 50 juta dolar setahun. Sebuah penilaian sangat tidak disetujui oleh Airbus. Keputusan akhir tidak diharapkan sampai setidaknya 2018 nanti. Saya akan membacakan pertanyaan dan jawaban dari kasus 2. Soal pertama, apakah ada keadaan di mana subsidi yang Airbus diterima pada tahun awal dapat dibenarkan? Jawabannya tidak, karena pada tahun-tahun awalnya Airbus menerima 100% dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan pesawat baru dari pemerintah 4 negara Eropa, di mana operasi Airbus berbasis Jerman, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Dana ini diberikan dalam bentuk pinjaman dengan tingkat bunga di bawah pasar. Yang kedua, menurut Anda, apakah Boeing awalnya mendapat manfaat dari subsidi? Jika ya, dapatkah mereka dibenarkan? Jawabannya ya. Boeing telah lama menjadi penerima hibah R&D dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan NASA yang berjumlah subsidi tidak langsung dan mendapat subsidi dari Uni Eropa melalui WTO. Tidak dapat dibenarkan karena subsidinya ilegal. Yang ketiga, Boeing dan Airbus diduga telah menerima subsidi selama beberapa dekade. Bagaimana subsidi yang sedang berlangsung dalam mendistorsi pasar untuk besar pesawat jet komersial? Jawabannya, WTO menghitung bahwa Boeing telah kehilangan 104 pesanan jet bertubuh lebar dan 271 pesanan jet bertubuh sempit sebagai akibat dari subsidi peluncuran Airbus. Yang keempat, siapa yang mendapat manfaat dari subsidi pemerintah untuk Boeing dan Airbus? Siapa yang merugi? Jawabannya, yang mendapatkan manfaat adalah Airbus karena Airbus telah mendapat keuntungan senilai 18 miliar US dollar dalam subsidi pemerintah ilegal, termasuk 15 miliar US dollar dalam bantuan peluncuran, dan yang mendapatkan kerugian adalah Boeing. Soal kelima, dalam keadaan apa jika ada pemerintah nasional harus mensubsidi pengembangan teknologi baru? Jawabannya, dalam keadaan peluncuran untuk mengembangkan pesawat baru. Soal keenam,
apa hasil optimal atau dalam hal kesejahteraan ekonomi dari sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang mendukung Airbus. Bagaimana kesepakatan semacam itu bisa ditegakkan? Jawabannya, WTO memutuskan bahwa Boeing akan menerima sekitar 5,7 miliar US dollar keringanan pajak ilegal dari negara bagian Washington. Tempat fasilitas produksi utama Boeing berada negara bagian Washington, telah berjanji untuk memberi Boeing keringanan pajak ini antara tahun 2020 dan 2040 dengan syarat perusahaan mempertahankan produksi sayap untuk pesawat 777X berbadan lebar di negara bagian tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak disengaja.